sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apa kabar? Ya, memang yang saya akan sampaikan ini dahsyat dan luar biasa. Cuma ini ada rumah dan sebagainya. Apa saudara sudah pesan tempat di sana? Nah ini satu masalah yang lain lagi. Saudara, saya akan sampai di dalam kitab Wahyu pasal yang ke 20, kerajaan 1000 tahun, di mana di atas bumi Tuhan belum menciptakan langit baru dan bumi baru. Itu nanti pada pasal-pasal berikutnya. Tapi ini langit yang lama dan bumi yang lama. Akan tinggal di situ siapa saja, nanti akan saya jelaskan. Judulnya adalah mengapa ada kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi. Mengapa ada kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi. Ya, sebab dengan mengerti mengapa Tuhan membuat kerajaan 1000 tahun, kita akan mengerti apa yang sedang Allah rancangkan dalam hidup kita semuanya. Ya, pada pelajaran-pelajaran yang lalu, coba tolong di gambarnya, ya. Dari Adam sampai Abraham ini ada 2000 tahun. Dari Abraham sampai kedatangan Yesus yang pertama kali disalib, juga ini 2000 tahun. Dari kebangkitan Yesus sampai nanti kedatangannya Dia yang kedua kali, juga 2000 tahun. Dipotong 3,5 tahun zaman antikris. Ini zaman antikris. 3,5 tahun saja. Tapi penyiksaannya luar biasa. Lebih dari zaman Jepang. Siapa di sini ada orang Jepang? Atau bau-bau Jepang? Tidak ada. Ya, 3,5 tahun zaman antikris. Kemudian setelah itu ada waktu sisa sedikit, iblis dilepas, dan masuklah iblis dirantai, saudara ya, dan kemudian dipenjarakan di dalam jurang yang tak terduga dalamnya selama 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun itu kita memerintah dan menghakimi orang-orang
yang berdosa di atas muka bumi. Setelah itu kota Yerusalem baru dikatakan turun dari sorga dan berdiam di langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang lama, bumi yang lama sudah disingkirkan pada akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Tidak ada lagi, sudah usang, sudah rusak, dan Tuhan ganti dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru yang berhias bagaikan mempelai perempuannya turun dari surga. Jadi bukan surga turun ke dunia baru, bumi baru, tapi Yerusalem baru yang turun ke dunia yang baru. Bisa mengikuti? Ada yang pusing malah tidak ya? Gampang, firman Tuhan itu gampang untuk bisa dimengerti. Mengapa ada kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi? Ada 10 atau 11 sebab. Dengan pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu, kita akan lebih mengerti apa maksud Tuhan dengan kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia, bukan perang di daerah yang kecil, tapi ini seluruh dunia. Ya, kita sudah pernah mengalami Perang Dunia Kedua, ke-1, kedua, ketiga nanti akan terjadi juga. Perang Dunia Ketiga akan mengakhiri zaman 3,5 tahun Antikris. Jadi nanti Antikris akan ditangkap, kemudian diadili, dan dimasukkan di dalam, bukan lubang yang tak terduga di dalamnya, tapi dimasukkan di dalam lautan api campur belerang. Dahsyat sekali ini. Coba kita mau baca Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 16. Ini perang antara Antikris melawan Tuhan sendiri. Di dalam Zakaria 14, Perjanjian Lama, kita juga menemukan itu dalam versi yang hampir sama, Perang Dunia Ketiga. Dan dengan Perang Dunia Ketiga itu berakhirlah si Antikris. Dia kalah, dia dirantai, kerajaannya sudah dibinasakan, dan mulailah kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi. Pasal 19 ayat 11 sampai dengan 16, tolong bacakan. Lalu aku melihat surga terbuka, Ya. sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang memegangnya bernama yang setia dan yang Dia benar. yang menungganginya, hati-hati. Perlu kacamata saya? Tidak perlu ya. Masih muda ya. Dan ia menungganginya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ya, yang setia dan yang benar. Siapa dia? Yesus Kristus. Terus ia menghakimi? Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, Ya. kecuali ia sendiri. Kecuali Yesus sendiri yang mengetahui. Nama yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dan itu nama rahasia. Tidak ada seorang yang tahu kecuali Bapa dan dia sendiri. Luar biasa, saudara. Terus? Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah,
Dan Ya. namanya ialah firman Allah. Siapa firman Allah itu? Yesus yang turun menjadi manusia. Jadi kalau kita mengatakan saya cinta Tuhan tapi kita tidak suka baca Alkitab, cintanya bohong. Sebab firman Tuhan ini adalah pribadi Kristus sendiri. Ya, rema itu adalah pribadi Kristus sendiri. Dan kalau kita mengatakan cinta kepada Tuhan, pasti kita juga cinta kepada firman Tuhan. Karena Tuhan dan firman itu satu adanya. Ya, coba lagi sekali, jangan ditutup ini. Kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya suka mengulangi membaca Alkitab supaya lebih yakin. Zakaria, Yohanes, maaf. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu ialah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia manusia? Manusia Allah adalah Kristus saja. Terus diam di antara kita, bertabernakel di antara kita. Terus dan kita telah melihat kemuliaannya, ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal ya, Bapa. Anak tunggal Bapa. Siapa itu? Yesus Kristus. Terus penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa dia? Yesus. Ya, saudara ya. Saya kembali kepada Wahyu 19. Ayat yang ke 13 lagi sekali. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah. Ya, telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Darah apa? Dicelup dalam darah. Darah apa? Darah kambing? Domba? Tidak. Darahmu sendiri? Tidak. Darah Yesus. Ya. Sebagai satu tanda bahwa Yesus pernah menumpahkan darah. Darahnya sendiri. Dan melalui darahnya itu terjadi pengampunan. Ya, orang Israel kalau minta ampun Tuhan menyembelih domba atau kambing. Tapi setiap kali harus menyembelih lagi. Karena apa? Karena darahnya binatang itu tidak bisa menghapus dosa manusia. Hanya darah dari Yesus, anak domba Allah. Sekalipun darah binatang itu juga diperlukan kalau minta ampun disembelih, karena domba Allah yang sempurna itu belum datang, Yesus belum datang. Zaman Musa 1500 tahun sampai datangnya Kristus dan dia mati di salib, dia menumpahkan darahnya sendiri, barulah kalau kita minta ampun dosa kita, betul-betul kita diampuni. Darahnya Yesus itu tidak hanya menudungi dosa kita supaya tidak kelihatan, tapi menghapus. Beda kalau menudungi, di sini ada flek, ditudungi dengan sapu tangan, tidak kelihatan. Tapi dalamnya ada flek atau tidak? Ada. Kenapa kok begitu? Itu untuk sementara. Manusia Israel diberikan cara demikian untuk sementara sampai menunggu datangnya Yesus domba Allah itu, dan dia seperti domba yang disembelih dan darahnya itu dipakai untuk mengampuni dosa kita, barulah pengampunan itu 100% sempurna. Bisa mengerti? Sebab itu surat Ibrani dikatakan tidak perlu dia datang lagi. Seperti domba setiap tahun mesti disembelih. Yesus tidak perlu setiap saat, setiap tahun atau setiap abad datang lagi ke dunia untuk menumpahkan darahnya. Tidak perlu. Karena apa? Karena darahnya itu sempurna.
Nah, jadi kalau dia mengampuni juga sempurna. Nah, makanya kita jangan main-main dengan darah anak domba Allah, sebab kuasanya begitu luar biasa. Ya, terus ayat berapa sekarang? Ayat 14. 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Ya, Mereka menunggang kuda putih ya, dan memakai lenan halus yang putih bersih. ya. Seluruh pasukan. Ini mau perang melawan siapa? Bangsa-bangsa yang memerangi bangsa Israel, Yahudi. Ya, perang dunia ketiga melibatkan orang Yahudi. Perang dunia keempat nanti juga melibatkan orang Yahudi. Kenapa? Sebab ada janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa sekalipun anak cucumu nanti akan menyeleweng ke kiri dan ke kanan, tapi aku tetap sudah membuat perjanjian dengan engkau, Abraham, sebagai nenek moyang daripada mereka, untuk kuperjuangkan keselamatan mereka. Saya sudah jelaskan minggu lalu, saya tidak bisa ulangi. Kalau setelah mau beli kasetnya saja bisa. Sekarang ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ya, dari mulutnya Yesus keluar sebilah pedang tajam. Pedang roh itu apa? Firman Allah di dalam Efesus 6. Ya, dengan pedang yang tajam, itulah firman Allah yang keluar dari mulutnya Allah akan memukul segala bangsa yang pergi untuk merebut Yerusalem di timur tengah sana. Terus? Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ya, Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. ya, Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Ya. yaitu Raja segala Raja. Raja segala raja. Siapa dia? Tuhan. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa dia? Yesus. Haleluya. Luar biasa. Sekarang kita lompat ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka. Ya, binatang itu bukan binatang sungguhan, bukan. Ayat 19 itu. Dan aku melihat binatang itu, itulah antikris. Itulah binatang itu. Manusia tapi hatinya binatang. Dan sangat anti kepada Kristus. Sebab itu disebut antikris. Ya. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi. Terus? Serta tentara-tentara mereka. Ya. Telah berkumpul untuk melakukan peperangan. Telah berkumpul, dikumpulkan. Jadi satu oleh 3 roh kata, roh najis itu. Untuk satu peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, siapa penunggang kuda putih itu? Yesus. Dan tentara dari mana itu? Dari sorga. Ayat yang ke-20 sampai 21. Maka tertangkaplah binatang itu. Ya, dalam perang dahsyat itu nanti binatang itu akan tertangkap dan bersama-sama dengan dia. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Nabi palsu. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Ya, jadi saudara, tanda-tanda itu bukan cuma Tuhan yang bisa melakukan. Tetapi juga antikris diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda. Jadi kalau bukan berarti kita menolak tanda-tanda mujizat. Tetapi kita periksa, kita ukur dengan firman Tuhan. Benar atau tidak. Ya, jangan sampai itu nabi palsu. Di sini dikatakan nabi palsu. Sebab kalau dia nabi palsu, firmannya juga palsu. Pengajarannya juga palsu. Ya, dan mujizatnya juga palsu. Terus? Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Yang sudah dapat tanda 666 itu akan disesatkan oleh nabi palsu ini.
Terus? Dan yang telah menyembah patungnya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Sekarang tidak dilempar masuk di dalam jurang maut yang tak terduga dalamnya, tapi dilempar kemana? Lautan api. Itulah yang dinamakan neraka. Neraka, lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Inilah neraka. Jadi neraka itu hanya nyala api dan belerang. Ya, di situ manusia yang dimasukkan di dalam neraka tidak keluar lagi dari situ. Ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Ya. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya, burung-burung pesta juga. Nah, kerajaan 1000 tahun bukan berarti kiamat. Ini ada banyak tafsiran-tafsiran sekarang. Bahwa tahun 2012 nanti sudah mau kiamat. Ya, banyak pergi ke toko-toko beli makanan di dalam black, di dalam, ya, untuk apa? Untuk nanti kalau antikristi muncul, kita tidak bisa pergi pasar, tidak bisa pergi Highmark, tidak bisa apa-apa, ya makan ini saja. Berapa tahun kamu bisa habiskan ini? 3,5 tahun, belum 3,5 tahun sudah habis. Ya, saudara, bukan demikian. Jadi zaman antikris ini diakhiri dengan perang antara Kristus melawan antikris. Dan nanti di sini juga akhir dari 1000 tahun akan ada perang lagi. Perang dunia yang keempat. Itu nanti kalau saya sekarang jelaskan saudara bingung. Pulang saya sakit kepala. Nah, jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan kiamat. Saya ingin bandingkan dengan Sakaria. Tolong kitab Sakaria ini jangan ditutup. 14 ayat 3. Ya, ternyata antara Sakaria dan Yohanes ini tidak pernah kenalan. Hidupnya pada abad yang berbeda, jauh berbeda. Tapi bisa sama visinya. Kenapa bisa sama? Karena Roh Kudus yang ada pada Sakaria adalah Roh Kudus yang juga ada pada siapa? Yohanes. Coba di sini dalam pasal 14 ini terjadi peperangan yang dahsyat. Semua bangsa-bangsa di bumi bersatu, kecuali mungkin Amerika tidak, Inggris tidak. Tapi hampir semua bersatu melawan Yerusalem yang ada di Timur Tengah. Nah, dalam peperangan itu hampir saja kota Yerusalem direbut. Ya, orang-orang Yerusalem dianiaya dan hampir saja Israel itu kalah. Pada saat dia terpojok dan hampir dia kalah, di situ Tuhan datang bersama malaikat-malaikatnya, tentaranya, dan dia memberikan kemenangan, dan antikris ditangkap. Ya, nah itu kisahnya tadi kita sudah baca dalam Wahyu. Dia keluar dengan kuda putih dan dari mulutnya keluar pedang yang tajam, itulah firman Tuhan. Tapi sekarang dari versi Sakaria 14 ayat 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Tuhan sendiri akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Ya. Seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ya, seperti yang tadi kita baca dalam Wahyu. Terus ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Yesus landing di Bukit Zaitun. Ya, tidak landing di Hasanuddin di situ, tidak.
Di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Ya, saudara kalau pernah pergi ke Yerusalem pasti saudara bisa melihat itu Bukit Zaitun. Di situ tempatnya Yesus nanti mendarat. Dari sorga turun bersama dengan pasukannya. Terus Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Terus? Lalu Tuhan Allahku akan datang. Tuhan Allahku akan datang. Dan semua orang kudus bersama-sama dia. Semua orang kudus bersama dengan dia. Baik yang masih hidup belum mati, maupun yang sudah mati dibangkitkan bersama dengan dia, dengan Yesus. Terus ayat 6. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan. Ya, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya melompat ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Apa sekarang Tuhan sudah jadi raja atas seluruh bumi? Belum. Karena masih ada banyak orang-orang dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Tapi nanti dia akan jadi raja atas seluruh bumi. Tidak ada satu jengkal, tidak ada satu tempat di mana Tuhan bukan raja di situ. Ya, terus pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Ya, Tuhan Yesus adalah bukan satu di antara yang lain. Sekarang ini masih banyak Tuhan-Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang primitif atau apa. Tapi nanti Tuhan itu akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dan pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Coba katakan sama-sama, satu-satunya. Jadi apakah ada Tuhan yang lain? Tidak ada. Satu-satunya. Karena dia yang memenangkan peperangan itu. Seluruh bangsa-bangsa di dunia ini dikalahkan oleh dia. Ya, dan Israel ditolong oleh Tuhan. Nah, pada saat seperti itu Israel bertobat. Dan mereka mulai mengenal siapa Yesus itu yang disalib. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka tunggu, padahal sudah 2000 tahun yang lalu dia disalib. Sampai hari ini sudah 2000 tahun. Ya, tapi orang Yahudi karena kekerasan hatinya masih terus menunggu-nunggu sampai hari ini. Kita sudah menikmati korban Kristus, mereka belum. Karena keras hati mereka. Terus? Dan namanya satu-satunya. Namanya itulah Yesus satu-satunya. Nama yang ada kuasa, cuma satu-satunya yang ada. Itulah nama daripada Yesus. Ini luar biasa. Jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan hari kiamat. Tidak. Ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, mengapa ada Tuhan ciptakan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi. Yang kedua adalah untuk menggenapi janjinya kepada manusia. Apa janjinya? Wahyu 20 ayat 4a dan 4b. Ya, dengan begitu kita tidak bingung kenapa kok selesai 2000 tahun ini masih ada 1000 tahun lagi dan sebagainya. Untuk Tuhan menggenapkan janji-janjinya. Tidak ada satu janji yang Tuhan lupa. Kita bisa lupa, Tuhan tidak lupa. Amin. Saudara masih bisa berpegang kepada janjinya yang belum digenapi. Apa itu janjinya? Wahyu pasal yang ke-20
ayat yang ke-4a dan 4b. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Untuk apa? Menghakimi. Menghakimi. Bukan untuk memerintah sebagai raja, tapi untuk menghakimi. Terus aku menghakimi siapa? Menghakimi siapa? Menghakimi orang-orang yang hidup pada zaman 1000 tahun itu. Mereka adalah orang yang berdosa. Nanti saya akan jelaskan. Terus? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Nah, ini ada golongan yang kedua, yaitu yang dipenggal kepalanya. Ya, ini juga akan dibangkitkan. Terus? Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ya, 666 itu tidak ada tandanya. Terus, dan tangan mereka dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Bukan sebagai hakim menghakimi, seperti tadi menghakimi. Ya, tetapi sebagai raja memerintah, bukan menghakimi. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Bisa nangkap? Yang satu menghakimi, yang satu memerintah. Bersama-sama dengan Kristus. Selalu dikatakan bersama-sama dengan Kristus. Untuk masa berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Ini luar biasa. Ya, jadi bangsa-bangsa itu masih ada atau sudah habis? Masih ada. Jadi yang kedua, kerajaan 1000 tahun itu ada untuk menggenapi janji Tuhan, yaitu kita akan memerintah sebagai raja-raja bersama dengan Kristus, raja di atas segala raja, dan menghakimi orang-orang yang berdosa. Ini yang kedua. Janji Tuhan selalu digenapi. Saya tidak tahu siapa yang duduk di atas takhta-takhta itu. Tapi kalau kita rela menderita karena Kristus, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Syaratnya rela atau tidak menderita. Mari kita baca Filipi. Tidak bersungut, sekalipun menderita. Maafkan, bukan Filipi. 2 Timotius. Saudara dilatih sabar juga melalui saya. Amin. Kurang aminnya. Ayo mari kita baca pasal 2. Ayat 11 sampai 12. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ya, kalau kita mati bersama Kristus, kita mati karena Kristus. Ya, maka kita akan hidup, bangkit dengan Dia. Terus, jika kita bertekun, jika kita menderita, dalam terjemahan yang lain, di sini bertekun, menderita. Bertekun itu artinya menderita dan tidak lari dari penderitaan itu. Tidak takut terhadap penderitaan itu. Sebab roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh duniawi. Jika kita menderita, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jangan lupa itu. Bersama Kristus. Tanpa Kristus tidak ada semua janji. Tidak ada satu roh jahat, roh najis bisa memberikan janji ini. Terus, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ya, terus, jika kita tidak setia, ya, Dia tetap setia. Dia tetap setia. Amin. Amin.
Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bagaimana ini? Sulit untuk mengerti. Tidak sulit. Ya. Pada saat Israel tidak setia menyembah berhala, Allah tetap setia atau tidak sama mereka? Tetap setia. Walaupun dalam peperangan banyak yang mati, terutama orang-orang yang keras kepala. Orang Yahudi itu keras kepala. Mati, tetapi janji itu masih tetap disediakan pada waktunya oleh Allah. Jadi pada waktu manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Sebetulnya peperangan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu adalah peperangan antara orang Yahudi dengan semua bangsa-bangsa yang lain yang non-Yahudi. Itu saja, sederhana. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa ada kerajaan 1000 tahun? Ini untuk menggenapi janjinya Tuhan, yaitu di dalam Filipi. Ini nomor 3 ya. Pasal yang kedua ayat 9 dan 11 sampai 11. Ini kali saya banyak membaca Alkitab supaya saudara tahu bahwa ini bukan cerita pendek atau ceritanya pendeta Paulus, tapi ini adalah firman Allah yang hidup. Ya, silakan. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Sebentar. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Kok larinya pergi ke Singapura? Ya, oke. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Sangat meninggikan Yesus. Karena Dia mau mati sampai mati di kayu salib. Terus? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, Yesus diberikan nama di atas nama oleh siapa? Oleh Bapa. Nama itu tetap berlaku. Ya, terus sampai hari ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Ya, supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan realisasinya ini nanti adalah dalam kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi. Semua bangsa-bangsa akan bertekuk lutut. Ya, setiap tahun mereka harus pergi ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Mesias. Itulah Yesus Kristus. Kalau mereka tidak mau pergi ke Yerusalem, tidak akan turun hujan. Kering. Bumi jadi rusak. Kalau tidak ada yang mau datang ke Yerusalem untuk sujud kepada Tuhan, maka tulah akan dicurahkan oleh Tuhan. Tulah itu kutuk. Jadi dalam zaman 1000 tahun kerajaan masih ada tulah. Karena masih ada dosa. Karena masih ada perlawanan. Walaupun tidak ada iblis. Selama 1000 tahun itu iblis di mana? Iblis di mana? Iblis di dalam jurang yang tak terduga dalamnya, diikat, dirantai, dikunci sampai selesai 1000 tahun. Jadi dia tidak bisa menyesatkan manusia dalam zaman 1000 tahun kerajaan. Ya, nama di atas nama diberikan kepada Yesus. Dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan semua lutut akan bertekuk lutut. Ini 3 janji adalah janji yang Tuhan tepati pada waktu zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, kita sudah baca tadi dalam Sakaria, dalam kerajaan 1000 tahun itu Tuhan satu-satunya raja atas seluruh bumi. Amin. Yang kedua, Tuhan satu-satunya
Yang tadi yang pertama, Tuhan Raja atas seluruh bumi. Yang kedua, Tuhan satu-satunya. Ya. Dan yang ketiga, namanya itulah Yesus satu-satunya. Puji Tuhan. Ini yang keempat. Mengapa Tuhan memberikan kerajaan 1000 tahun? Supaya Tuhan sebagai Raja atas seluruh muka bumi. Sekarang yang kelima, betul? Yang kelima, mengapa Tuhan membuat kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi? Sakaria 14 ayat 10. Ini janji Tuhan untuk Yerusalem. Sakaria 14 ayat 10. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan. Ya, subur. Negeri Israel itu banyak batu-batu. Ya, tapi nanti akan subur sekali. Terus dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Ya. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi. Kota Yerusalem itu akan menjulang tinggi. Ya, terus dibangun kembali, terus dan tetap tinggal di tempatnya. Dan tetap ada di situ. Tidak bergeser. Dari pintu gerbang Benyamin, terus dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananail sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Ayat 11. Orang akan menetap di dalamnya. Orang tidak takut lagi menetap di Yerusalem. Terus sebab penumpasan tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi penumpasan di Yerusalem. Terus dan Yerusalem akan tetap aman. Dan Yerusalem akan tetap aman. Kenapa? Karena Tuhan yang jadi raja. Setiap tahun orang-orang dari seluruh dunia pergi ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, seperti sekarang saudara sepupu sekali kita, sepupu 2 kali kita pergi ke Mekah, pergi ke Medina. Ini lebih dahsyat nanti. Seluruh dunia hanya untuk sujud menyembah, mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Ini luar biasa. Nanti saudara ketemu lagi dengan saya di sana. Haleluya. Ya. Jadi kalau begitu bait Allah zaman Salomo itu harus dibangun. Nanti saya akan jelaskan. Dan pembangunan bait Allah itulah menjadi salah satu sebab perang dunia ketiga. Karena mereka tidak mau masjid itu ambruk karena digali terus oleh orang Israel di bawahnya. Ya, tapi Alkitab memberitahu itu janji Tuhan. Mau tidak mau pasti akan jadi. Haleluya. Nah, yang keenam, jadi siapa yang menjadi, bagaimana keadaan kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi? Tetap sama. Teknologi makin canggih, transportasi, ya melalui udara, darat, laut, tetap jalan, tetap ada perkawinan, ada kelahiran, tetap seperti biasa, seperti kita. Hanya tidak ada iblis yang menyesatkan. Itu saja. Tapi tanpa iblis yang menyesatkan, apakah itu sudah cukup aman untuk manusia tidak berbuat dosa? Tidak. Masih bisa berbuat dosa. Buktinya ada di antara mereka yang tidak mau pergi ke Yerusalem tiap tahun. Sujud penyembah. Pemberontakan itu. Itu dosa.
Betul? Kenapa kok masih ada dosa? Karena kepada manusia diberi hak untuk apa? Memilih. Aku tidak mau datang. Itu pilihannya dia. Tapi yang tidak datang nanti akan kena tulah. Yang tidak datang nanti hujan tidak turun. Dan macam-macam hal lagi yang lain. Saya kira-kira tahun 80-an pernah dibangunkan Tuhan dari tidur saya. Dan Tuhan memberikan penjelasan-penjelasan tentang kerajaan 1000 tahun. Ini kemudian saya bawa pergi ke pendeta saya, pendeta Injono almarhum. Dan beliau mengakui ya, bahwa firman Tuhan akan terus berkembang, akan dibuka. Kalau tidak orang tidak mengerti. Ya, ada satu saudara pada waktu itu, bukan kebetulan, dia mimpi. Malam itu juga dia mimpi. Saya itu punya banyak buah-buah, tapi belum boleh dimakan. Tunggu sedikit. Jangan rakus, kata Tuhan. Balala. Tunggu. Ya, dan sekarang sudah berapa tahun? Lebih dari 10 tahun. Saya menunggu dan Tuhan mulai bukakan lebih lagi daripada 10 tahun yang lalu. Ini menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus sudah amat dekat sekali. Dan Tuhan tidak mau nanti ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi tidak mengerti rencana Tuhan. Kita mesti mengerti supaya kita jangan hidup seenak kita, hidup dalam dosa, tidak bertobat. Padahal kita sudah begitu dekat sekali dengan kedatangan Tuhan. Sebetulnya secara diam-diam manusia ini sekarang siap-siap mau perang dunia. Mengapa disebut perang dunia? Kok tidak perang teritorial, lebih kecil? Perang antara satu negara dan negara lain, itu juga kecil. Mengapa perang dunia? Karena melibatkan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Melawan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini paling disetru oleh bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan membela. Dan pada saat Tuhan membela, mereka dilepaskan. Mereka menang karena Kristus datang. Kalau Kristus tidak datang membantu mereka, mereka kalah. Coba kita baca Zakaria 14 ayat 2. Zakaria 14 ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, kota itu. Segala bangsa. Jadi bukan 1-2 bangsa. 10-20 bangsa. Kan sudah banyak itu. Oh tidak. Bible bilang seluruh. Betul? Mengumpulkan segala bangsa. Untuk memerangi siapa? Yerusalem. Antisemit itu akan makin hari makin seperti Hitler, dia membunuh 6 juta orang Yahudi dalam kamar gas. Ini lebih dahsyat lagi. Terus kota itu akan direbut. Kota itu akan direbut. Nah ini Tuhan berurusan dengan Israel karena mereka itu keras kepala, diserahkan kepada musuh. Terus rumah-rumah akan dirampoki. Ya, rumah-rumah di Yerusalem itu akan dirampoki. Terus dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Perempuan-perempuan akan ditiduri. Begitu mengerikan. Terus setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Ya, separuhnya. Setengahnya pergi ke dalam pembuangan. Terus tetapi selebihnya dari bangsa itu, sisanya, berapa sisanya? 1/3 mestinya sisanya. Terus tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Terus ayat 3. Kemudian
Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Ya. Seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ya. Sekian. Jadi saudara, ada persamaan antara Zakaria dengan kitab Wahyu. Ya. Dalam kerajaan 1000 tahun ada pembangunan. Masih ada seperti kita hidup sekarang begini. Ada pendidikan, ada universitas, ada rumah sakit, bisnis juga jalan terus. Bisnisnya antikris sudah roboh. Ya, siapa yang mau bisnis dengan antikris harus ada capnya 666 di sini atau di sini. Kalau tidak bisa beli, jual beli tidak bisa. Jadi para bisnismen nanti akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya, barang dagangannya tidak bisa laku kalau tidak dia serahkan angka 666 itu dicap di sininya atau di tangan. Minta sama Tuhan supaya kita tidak masuk zaman antikris. Kalau saudara sungguh-sungguh, saudara tidak akan masuk zaman antikris. Lebih baik mati, bangkit, daripada tidak mati, dibelenggu oleh antikris. Lebih baik mati, bangkit, kemudian bersama-sama dengan Kristus menghakimi bangsa-bangsa, memerintah bangsa-bangsa. Siapa di sini yang mau bangkit? Coba angkat tangan. Tinggi-tinggi dong. Angkat tangan. Lebih tinggi. Saya tidak mau mati bangkit. Kalau bisa saya hidup terus. Yesus datang. Oh, Yesus datang. Kita naik pelan-pelan. Gravitasi tidak berlaku lagi. Haleluya. Oh, begitu? Masa iya? Paulus itu apa? Ketawa-ketawa saja. Tidak, sungguh. Kalau orang dunia bilang sungguh mati, kita sungguh hidup. Ya, sistem keuangan juga lebih canggih, bank-bank lebih canggih. Nah, yang ketujuh, pertanyaannya yang ketujuh. Mengapa Tuhan izinkan kerajaan 1000 tahun? Yaitu bumi ini masih dihuni oleh siapa? 1000 tahun ini. Bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem, tapi tidak berhasil. Nah, disebut sisa dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Sisa. Misalnya sekarang saya dengar penduduk dunia ini 7 miliar. Bayangkan saudara, begitu cepat. 7 miliar ini, misalnya nanti kalau perang dunia ketiga, 2M saja mati. Wah, itu sudah banyak sekali itu. Kalau 2M itu baunya berapa puluh hari mesti mengubur. Ya. Sisa 5M. Masih banyak atau sedikit? Masih banyak 5M tuh. Nah, ini yang terus hidup di dalam kerajaan. Dia masuk di dalam dunia yang dia kenal 1000 tahun. Jadi penduduknya itu adalah anak cucu dari Adam. Betul? Tapi Adam yang mana? Yang belum jatuh dalam dosa atau yang sudah jatuh dalam dosa? Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, ada yang bilang penduduknya nanti UFO. Tahu ya, naik kapal terbang UFO. Saya tidak yakin. Sebab UFO itu kelihatannya kayak monyet. Masa Tuhan Yesus mati untuk monyet? Ya. DNA-nya orang-orang bangsa-bangsa yang kalah menyerang Yerusalem itu sama dengan DNA-nya Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya mereka masih bisa berontak, aku tidak mau pergi Yerusalem.
sujud menyembah kepada raja, bukan kepada PM. Ya, makanya tidak ada presiden, di sana tidak ada raja, yang ada adalah PM di Yerusalem. Tapi PM ini jauh di bawah raja segala raja, itulah Yesus. Ada orang-orang bangsa-bangsa, raja-raja, Mesir raja, ada yang tidak mau datang. Kemudian Tuhan turunkan kutuk, tulah. Baru mereka sadar bahwa yang disembah itu adalah raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa? Ada yang mau pergi, ada yang tidak mau pergi. Karena manusia itu diberi hak untuk memilih. Betul? Pilih. Buah pengetahuan baik atau jahat. Buah pengetahuan baik jahat. Atau buah-buah yang lain yang lebih banyak. Suruh pilih. Tidak ada iblis? Ya memang tidak ada iblis. Dalam Wahyu pasal 20 dikatakan iblis dirantai. Supaya tidak menyesatkan. Tapi tanpa iblis, tanpa menyesatkan manusia. Manusia itu masih punya satu untuk berbuat dosa. Yaitu hak memilih. Aku tidak mau pergi ke Yerusalem. Allah nanti akan menghukum mereka. Bisa mengerti, saudara? Nah, ada pertanyaan. Ya, biar dia khotbah dulu. Ya, kita baca Wahyu 20. Tadi saya baca, tapi kita baca lagi sedikit. Ayat yang ke 3. Ayat 3, tolong. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Ya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Supaya tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Seperti sekarang ini. Terus? Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Ya. Sekian. Ada orang bertanya begini. Kalau begitu keadaan bumi 1000 tahun yang akan datang ini sama dengan keadaan sekarang. Saya bilang tidak. Masih lebih baik. Karena iblis absen, di penjara, dirantai, yang menyesatkan ini tidak berfungsi. Ya, jadi saya berpikir bahwa akan lebih baik. Karena tidak ada iblis dan si penyesat bangsa-bangsa itu masuk penjara. Nah, yang ke berapa sekarang? Alasan yang ke-9. Betul. Yang keberapa terserah, sudah tulis sendiri. Saya sudah jelaskan tadi ini, tapi saya jelaskan kembali. Kalau raja-raja datang ke Yerusalem, tujuannya adalah untuk menyembah kepada Tuhan. Di situ dikatakan, supaya mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, mau tidak mau bait Allah itu dibangun lagi. Bisa mengerti saudara? Nah, kalau itu dibangun, itu peperangan dahsyat mulai terjadi. Ya, sebab itu ada kubah-kubahnya itu terdiri dari emas. Mungkin kalau sudah pernah ke sana lihat dari Bukit Zaitun, jelas. Jadi kebanggaan mereka. Tetapi orang Israel itu bangsa yang keras kepala. Sangat. Dia tidak peduli orang tidak setuju atau setuju.
dia bangun karena dia mempunyai intelek yang tinggi. Ya. Nah, salah satu sebab Perang Dunia Ketiga terjadi adalah bait aslinya, bait Allah yang aslinya itu ada di bawah fondasi dari masjid ini. Jadi kalau mau cari, mendapatkan, mesti diapakan? Digali. Nah kalau digali itu bisa retak, kemiring ke kiri, ke kanan. Wah, pokoknya masalahnya kompleks sekali. Tegang sekali. Dan itu merupakan pintu gerbang bangsa-bangsa masuk dalam peperangan melawan bangsa Yahudi. Tapi sifatnya orang Yahudi itu pemberani. Pemberani. Tapi sampai di mana pemberaninya dia kalau dia dikeroyok oleh berapa ratus bangsa-bangsa, ya tentu akan kalah. Ya. Tapi ada ayat mengatakan 2/3 aku buang. Sisa 1/3 bangsa Israel. Nanti ini yang akan bertobat. Sebenarnya sudah ditolong Tuhan. Mestinya mereka binasa juga, tapi Tuhan tolong. Jadi kemudian Tuhan mengampuni, menghapus dosa-dosa mereka. Dan Tuhan memurnikan mereka. Sudah tahu artinya memurnikan? Bedanya apa dengan menyucikan? Menyucikan itu misalnya ada flek dicuci, baju dicuci sudah kotor. Tapi memurnikan itu seperti emas yang dimasukkan dalam api. Ini emas belum murni, masih 22 karat, ada yang 16 karat. Mau dinaikkan tingkat karatnya, mesti masuk. Api peperangan itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memurnikan baik gereja Tuhan maupun bangsa Yahudi. Bisa nangkap? Kecuali kalau kita dengar firman, kita terus mau praktek. Kita mau taat, kita mau tunduk kepada Tuhan. Mungkin orang itu tidak perlu masuk dalam api ujian. Bisa nangkap? Ada jalan yang lebih gampang tapi lebih sulit juga. Tapi kalau dia tidak mau dimurnikan melalui firman Tuhan, mereka harus dimurnikan melalui penderitaan. Sebab perencanaan Tuhan pasti harus jadi. Ini saya tidak bicara soal politik, ini saya bicara soal nubuat akhir zaman. Ya, sebab Alkitab Wahyu ini kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, kita seperti buta. Loh kok bisa terjadi begini? Loh kok bisa begitu? Kita seperti anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Kita tidak tahu posisi kita itu di mana, bahayanya di mana. Dan waktunya sudah sisa berapa lama, kita mesti tahu semua. Supaya kita tidak main-main, kita melayani Tuhan dengan sungguh, bukan ditujukan kepada manusia, tapi kita ditujukan kepada Allah. Amin. Saya suka sekali mencatat dari dulu sebelum saya jadi pendeta. Kalau pendeta Enjono khotbah, saya selalu catat. Dan saya selalu duduk di depan, tak mau duduk di belakang. Tapi saya tidak menyinggung yang di belakang ya. Belakang multimedia masih ada lebih belakang lagi. Setelah Tuhan begitu baik. Tuhan itu luar biasa. Coba kita bacakan. Wahyu 22 ayat 10. 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku,
jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jangan meteraikan. Sudah tahu meterai? Sesuatu kalau dimeterai, ada dia ditutup, tidak boleh dirobek. Kalau mau membuka itu mesti merobek meterai, itu bisa ditangkap oleh polisi. Ya. Ini di sini dikatakan jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Bisa mengerti? Berarti harus dibuka. Tugas gembala membuka. Apa sebabnya? Sebab waktunya sudah dekat. Katakan sama-sama. Sebab waktunya sudah dekat. Tidak boleh ditutup, tidak boleh dimeterai, harus dibuka, harus diberitakan supaya orang Kristen tahu di mana posisi kita sekarang. Dan supaya orang non-Yahudi, kita ini non-Yahudi, bisa mengajar orang untuk menghargai kemurahan Tuhan. Ya, perang dunia ketiga ini terjadi diizinkan oleh Tuhan demi menggenapi nubuat bangsa kafir. Coba kita baca Roma 11 ayat yang ke-25. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, ya, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa itu? Kata Rasul Paulus. Ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh, dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Tegar itu keras hati. Sampai kapan? Mereka tegar hati sampai kapan? Sekarang mereka masih tegar hati atau tidak? Masih keras hati, keras kepala. Sampai kapan? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain telah masuk. Berapa jumlahnya orang non-Yahudi yang selamat sebelum perang dunia ketiga ini? Tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita juga tidak perlu tahu apa yang kita pikir Allah tidak perlu tahu. Yang kita perlu tahu adalah kita sudah bertobat, lahir baru atau belum. Kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh atau belum. Sebab waktunya sangat singkat sekali. Nah, bangsa kafir kita ini diberi waktu tidak main-main. Oh, mana? 100. Ya, kita diberi waktu dari salib, Tuhan Yesus disalib sampai di sini ini 2000 tahun. 2000 tahun. Sampai sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh, jumlah orang yang selamat dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi berapa orang non-Yahudi yang akan selamat itu Bapak tahu. Yesus juga tahu. Kita tidak perlu tahu. Yang penting kita, keluarga kita dan sebagainya sudah selamat atau belum. Kalau belum, kita wajib untuk memberitahu kepada mereka. Kalau tidak, dianggap utang. Saya tidak nakut-nakuti, dianggap utang. Ya. Jadi sampai waktu jumlah bangsa-bangsa itu sudah penuh. Lantas Tuhan pindah
memperhatikan Israel. Karena Israel ini keturunan dari Abraham melalui Sarah. Tuhan berurusan, 2/3 dibiarkan dibinasakan oleh musuh, tapi 1/3 Tuhan murnikan seperti emas. 1/3 ini akan selamat dan mungkin akan ada yang jadi mempelai perempuan Tuhan. Saudara, luar biasa. Dalam sejarah manusia, seingat saya tidak pernah Tuhan memberikan waktu sampai 2000 tahun supaya manusia bertobat. Kecuali sekarang. Bangsa kafir kita ini non-Yahudi. 2000 dari sini ke sini. Diberi kesempatan 2000 tahun untuk terima Yesus. Paling lama. Saya tahu orang komunis dikasih berapa tahun sama Tuhan? 50 tahun saja. Habis itu komunis rontok sendiri. Tanpa ada peperangan melawan Amerika dan sebagainya. Kalau Amerika yang merontokkan, nanti Amerika yang sombong. Tanpa ada campur tangan negara siapapun, senjata canggih apapun, rontok sendiri. Tangan Tuhan yang merontokkan. Cuma 50 tahun diberi kesempatan untuk bertobat, tapi tidak mau bertobat. Antikris dikasih waktu berapa tahun? 3,5 tahun. Sedikit sekali. Ya. Nah, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Berapa tahun sampai Yesus dari sini? 400 tahun di Mesir. Dari sini sampai Tuhan Yesus disalib ada 1.500 tahun. 1.500 tahun tetapi tidak percaya Tuhan. Sampai hari ini masih belum percaya Tuhan Yesus. Bayangkan saudara. Zaman Nabi Nuh, manusia dikasih waktu berapa tahun? 120 tahun. Zaman Nabi Nuh. Tidak ada satu jiwa bertobat. 120 tahun, umur saya masih baru 60 lebih. Ini 2 kalinya. Satu jiwa pun tidak keras kepala. Mereka terus kerja, dan ada tempo. Nuh bilang, sini, saya mau bicara sedikit tentang Tuhan. Oh, tidak ada waktu. Sibuk. Saudara, Niniwe. Tahu Niniwe? Diberi kesempatan berapa tahun? Berapa hari? Kok diam semua ini? Ini nanti kalau latihan ulangan nanti keluar. Ya. Niniwe diberi tempo berapa hari, berapa tahun untuk bertobat. 40 hari. Mereka juga puasa 40 hari. 40 hari begitu singkat sekali. Kita bangsa kafir ini dikasih waktu 2000, bukan hari, tahun. Kalau masih kurang itu salah kita sendiri. Kalau sampai kita tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, itu jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu begitu banyak sekali kepada kita. Mengerti saudara? Saya lega. Saya telah ajarkan ini kepada saudara. Tapi masih belum selesai, nanti yang akan datang. Mari, lutut yang goyah, kuatkan. Jalan yang terseok-seok, kuatkan hati saudara. Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri semua kita datang kepada Tuhan.